Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Jadi, saya Muhammad Haris Tawakal bersama teman-teman anggota kelompok saya. Saya Chelsea Asnalita. Saya Kania Mutiara Adin. Saya Veras Pratama. Saya Windro Khairiah. Jadi, di sini kami akan memaparkan PPT atau menjelaskan tentang tugas yang diberikan Ibu di mata kuliah pengantar geologi ini, mengidentifikasi jenis batuan yang ada di sekitar FSTB. Yaitu terdapat 3 batuan yang kami temukan dan nanti ada dokumentasinya di akhir. Jadi langsung saja masuk ke batuan yang pertama yang kami temukan yang akan dijelaskan oleh Windra. Nah, baik, di sini ada batuan yang pertama, yaitu berwarna abu-abu gelap ke abu-abu kecoklatan. Teksturnya halus dan butir tidak nampak dengan mata telanjang. Lalu permukaan patahan relatif tajam. Strukturnya berlapis atau menunjukkan kecenderungan belahan sejajar. Klasifikasi batuannya yaitu metamorf, terbentuk dari proses perubahan atau metamorfosis batuan sedimen, biasanya batu serpih atau shell yang terkena tekanan dan suhu rendah selama jutaan tahun. Lalu untuk detailnya terdapat 3 bagian, yakni kekuatan, durabilitas, dan juga resiko. Ketika dilakukan pengujian dengan cara dipukul menggunakan batu lain dengan kekuatan maksimum, batu tersebut hanya mengalami sedikit kerusakan. Batuan satu adalah batuan metamorf yang kuat, namun pengisi halus dengan syarat agregat harus bersih, tidak mengandung lumpur berlebih, dan setelah diuji cukup keras memiliki struktur berlapis yang mungkin mempengaruhi kekuatan ikatan dalam beton jika tidak dihancurkan dengan benar. Abu dari sisa penghancuran batuan satu dapat berfungsi juga sebagai material. Lalu terdapat resiko, yakni ketidakstabilan lereng atau dinding galian. Struktur berlapis pada batuan satu bisa menyebabkan bidang tergelincir. Jika orientasi lapisan miring ke arah galian, potensi longsor meningkat. Resiko runtuhan blok atau rockfall yang mengakibatkan bahaya keselamatan kerja. Lalu ada batuan 2 yang berwarna coklat kemerahan, kuning, dan sedikit abu gelap pada bagian tertentu. Teksturnya kasar, permukaan tidak rata, terlihat butiran besar yang tertanam di dalam, lalu strukturnya tidak berlapis jelas, tidak menunjukkan struktur kristalin homogen, dan juga tidak terlihat foliasi. Klasifikasi batuan 2 yakni batuan sedimen yang terbentuk dari akumulasi fragmen batuan yang hancur, namun tidak sempat berpindah jauh dari sumber asalnya. Baiklah, ada detailnya. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Ketika kami mencoba dengan memukul dengan batu lain, batu ini sedikit pecah dan tidak konsisten. Mungkin karena perbedaan kekuatan yang ada pada batu itu. Lalu durabilitasnya yaitu dipengaruhi oleh tingkat oksidasi dan porositas. Oksidasi besi dapat memberi sementasi awal yang kuat. Namun, batuan teroksidasi cenderung rapuh dan mudah degradasi saat siklus basah kering. Potensi disintegrasi jika porositas tinggi. Tidak cocok sebagai agregat struktur tanpa pengujian abrasi. Lalu resikonya yaitu penurunan diferensial jika digunakan sebagai lapisan pondasi tanpa perbaikan tanah. Baiklah, selanjutnya ada identifikasi batuan 3. Warnanya yaitu abu-abu gelap kehitam-hitaman, teksturnya halus, butiran tidak terlihat dengan mata, serta permukaan patahan tampak rata dan tajam tidak berpori. Strukturnya yaitu menunjukkan kecenderungan bidang belahan atau garis-garis sejajar yang halus, tidak masif sempurna, ada arah kelemahan tertentu. Lalu klasifikasi dari batuan 3 ini yaitu batuan sedimen, terbentuknya melalui proses dolomitasi yaitu penggantian sebagian kalsium. Lalu untuk detailnya yang pertama adalah kekuatan. Ketika dilakukan pengujian dengan cara dipukul menggunakan batu lain dengan kekuatan maksimum, batu tersebut mudah pecah diakibatkan oleh garis halus yang terdapat di batuannya. Untuk durabilitas, jenis batuan ini adalah jenis batuan yang terdapat selam sehingga dapat mengurangi penurunan pada kuat tekan beton. Dan resiko
berisiko terjadinya ketidakstabilan massa tanah atau batuan. Bidang-bidang lemah antar lapisan dapat berkembang menjadi bidang gelincir-gelincir, terutama pada lereng galian, tebing jalan, dan timbunan. Kondisi ini diperparah oleh infiltrasi air hujan yang menurunkan kuat geser dan memicu longsor atau rayapan lereng. Lalu untuk analisis teknik sipil, untuk batuan satu, masalah daya dukung memiliki kekerasan yang tidak merata karena campuran fragmen yang besar dan semen pengikat. Risikonya adalah penurunan bangunan yang tidak rata atau differential settlement. Insinyur harus memastikan semen pengikatnya kuat agar batu tidak rontok saat dibebani pondasi. Untuk batuan dua, itu masalah stabilitas, memiliki bidang belah lapisan yang sejajar. Jika jika membangun di lereng, lapisan ini bisa menjadi bidang gelincir yang memicu longsor. Analisis arah miringan batu atau strike and dip sangat krusial untuk menentukan perlu tidaknya penguatan seperti baut batuan atau rock bolt. Batuan 3, masalah kelemahan. Struktur berlapis halus yang menunjukkan adanya kelemahan alami pada arah tertentu dalam pekerjaan teknik sipil. Kondisi ini dapat memengaruhi kestabilan lereng dan galian karena gaya geser lebih mudah terjadi sejajar arah lapisan batuan. Jika batuan ini berada pada lereng atau tebing jalan, maka tekanan air hujan dan getaran dapat mempercepat terjadinya pergerakan massa batuan. Baik, itu saja presentasi dari kami mengenai klasifikasi jenis batuan yang kami temukan di FSTB. Selanjutnya nanti kami akan masukkan dokumentasi mengenai lokasi di mana kami mendapatkan batu tersebut. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.